Ya, sekarang saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya kalau Mas Hanta lihat, apakah memang karena faktor sekarang masyarakatnya lebih lebih tidak pragmatis lagi, lebih kritis sehingga melihat program-program karena faktor Gen Z atau juga faktor pemilih milenial sehingga mereka ada split tiket seperti itu, Mas Hanta? Iya, Caca, sebenarnya di sisi yang lain itu justru pemilihnya rasional ya. Mereka punya preferensi sendiri antara memilih partai yang menurut mereka baik. Kemudian begitu juga di Pilpres mereka punya preferensi sendiri. Tapi coba kita lihat data misalnya, meskipun tidak serempak ya, pada 2009 yang lalu itu kenaikan Partai Demokrat, Pak SBY kan naik perolehan suaranya hampir mirip, di atas 60% bahkan. Tapi kemudian Demokrat mengalami kenaikan 300%, 3 kali lipat dari sebelumnya, dari 7 menjadi hampir 21%. Itu terjadi, padahal tidak serempak. Kemudian pada 2014, 2019 di mana ada faktor Pak Jokowi dan PD Perjuangan, meskipun dikatakan sedikit banyak, itu kan terbukti ketika bersama Pak Jokowi, PD Perjuangan tidak hanya pemenang, tapi suaranya relatif lebih signifikan, hampir 20%, 19-20%, perolehan kursinya di atas 20%. Nah sekarang perolehan PD Perjuangan itu diprediksi oleh quick count dan real count KPU sementara itu kisaran hanya 16%, ada penurunan sekitar sekitar 4%. Itu artinya sedikit banyak ada faktor capres, ada faktor Pak Jokowi lah, lebih kurang begitu. Meskipun dari sisi yang lain kita melihat PD Perjuangan tetap bisa bertahan hari ini ya, karena kuatnya mesin partainya, ada istilah kandang banteng di Jawa Tengah. Sebelum saya soal tadi ya pemilih muda, kemudian ada faktor caleg, faktor Jokowi juga sebagian masih menganggap masih dekat dengan PD Perjuangan dan seterusnya. Nah untuk konteks Gerindra, saya pada posisi meskipun kami temuan di exit poll penyelenggara quick count itu semua ya, tidak hanya di poll tracking, itu menemukan sebenarnya exit pollnya pemenangnya Gerindra. Hari tidak mungkin ada kekeliruan serempak semuanya. Ternyata di quick count justru boro-boro alih-alih mau nomor 2 ternyata nomor 3 Gerindra. Nah ini yang mungkin perlu dicari tahu. Tapi apapun evaluasi saya, menurut saya Gerindra dalam realitasnya memang tidak berhasil mesin politiknya mengkapitalisasi memanfaatkan Prabowo Subianto. Mereka kurang memanfaatkan momentum ini, memaksimalkan situasi di mana ini partainya Pak Prabowo sangat fokus di Pilpres. Perhatikan saja, beda dengan Pak SBY misalnya. Nah, mungkin itu konteksnya evaluasi dari sisi Partai Gerindranya. Nah, hasilnya coba kita lihat dari perbedaan dari 3 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu dimenangkan oleh Pak Prabowo, sangat tebal bahkan. Di Jawa Barat, pileknya itu 3 provinsi besar ini pemenangnya kemungkinan Partai Golkar. Jawa Tengah itu PD Perjuangan, Jawa Timur PKB. Golkar adalah di 02, PDIP di 03, PKB di 01. Nah tersebar kita lihat. Tapi pemenang pilpresnya semuanya 02. Di Jawa Barat diprediksi sekitar 57%, di Jawa Tengah sekitar 52-53%, di Jawa Timur lebih tinggi lagi 65%. Nah ini kan kelihatan dari 3 provinsi besar ini ada di mana pemilih pilpres dan pemilih capres dan pemilih pileknya itu terbelah. Nah saya ingin menjawab pertanyaan Caca tadi, fenomena pemilih menurut saya bukan soal kemunduran. Ini kan semangat ingin menyatukan pemilu pilpres dan pileg itu kan supaya dalam sistem presidensial itu presiden terpilih didukung juga paralel dengan parlemen yang memadai, cukup kuat begitu. Tapi yang terjadi kan tidak. Tapi dari sisi pemilih menurut saya justru ini rasionalitas pemilih. Nah kenapa, implikasinya apa sekarang? Ternyata Pak Prabowo yang 57-58%, partainya hanya 13%, ditambah dengan koalisinya hanya 45%, belum sampai juga. Tapi soal ini sebenarnya tidak perlu khawatir. Dulu Pak SBY lebih rendah lagi di 2004. Ya. Pak Jokowi 2014 itu hanya 36%. Hari ini Pak Prabowo 45%. Karakter partai-partai kita itu biasanya nanti Caca akan mendekat semua itu. Sekarang kan 45% belum maksimal. Dugaan saya ada upaya mengajak partai lain seperti PKB yang genetik politiknya mungkin selalu pengen di dalam pemerintahan. Nah ini juga terjadi sebenarnya. Saya pada posisi pengen koalisi jangan kebesaran ya di luar ini. Cukuplah pas terbatas. Kalau ditambah PKB oke lah 55%. Pasti Nasdem diajak juga. Kalau Nasdem diajak lah tambah besar jadi 65%. Yang di luar siapa nanti? PD Perjuangan dan PKS mungkin. Nah apapun menurut saya konteksnya
mudah-mudahan demokrasi kita tetap efektif, tetap ada yang di luar pemerintahan seperti PDIP dan PKS, yaitu saya berharap tetap di luar pemerintahan. Jadi poinnya bergabungnya Pilpres dan Pileg itu ingin menguatkan presiden terpilih itu supaya didukung oleh parlemen yang kuat. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan tidak usah khawatir, nanti akan merapat dan akan kebanyakan kebesaran lagi. Meskipun itu kita tidak berharap. Ditahan dulu Mas Hanta, mungkin saya ke Mas Panggi. Apakah jangan-jangan begini? Kalau saya tuh ke TPS ya, saya buka tuh surat suara, itu banyak. Jadi mungkin yang paling ingat di benak saya itu cuma presiden, tiba kemudian DPR, DPRD dan lain-lain, cap cip cup kembang kuncup ngasal. Seperti itu kan memang faktor itu atau bagaimana? Jadi memang ini complicated ya. Complicated dalam arti sedangkan ini aja itu redup itu lampunya pileg kita ini. Karena terlalu terang lampunya Pilpres. Ibarat mobil ini redup. Jadi hampir nggak ada pembicaraan santer di publik itu. Hanya bicara tentang Pilpres, center of candidate, figur Pak Prabowo, figur Pak Prabowo. Dan yang lain nggak kesentuh. Itu yang akhirnya harusnya dievaluasi pemilu serentak ini. Meskipun memang split ticket voting itu tidak ada dalam konsep sistem parlementer. Karena parlementer yang dipilih kan hanya pemilu legislatif saja. Tidak ada yang lain. Nah tetapi yang kedua adalah di dalam konteks 2004. Itu juga splitnya luar biasa. Pak Prabowo Pak SBY waktu itu hanya 7%. Dan waktu itu Golkar melakukan split untuk memilih Pak SBY. Padahal ada waktu itu Pak JK. Begitu juga PDIP melakukan split. Karena begitu kuatnya figurnya center of candidate dari Pak SBY sehingga waktu itu PDIP pun split. Yang harusnya memilih tegak lurus dengan garis partai, memilih Ibu Mega. Tapi apa yang terjadi pemilih PDIP pada 2004? Hampir 67% kan dominan memilih waktu itu hampir Pak SBY semua. Itu yang membuatkan waktu itu posisi Partai Demokratnya 7%, tapi pemenang presidennya adalah dari Pak SBY. Tapi pemilu nggak serentak. Berbeda dengan pemilu sekarang. Kalau ini kan udah serentak. Nah kalau kemudian untuk memperkuat stabilitas sistem presidensial harus diserentakkan. Tapi bagaimana mudaratnya hari ini? Mudaratnya begitu banyak. Akhirnya sampai ada KPPS yang sampai malam menghitungnya kalau panjang. Kemudian ada yang meninggal, kemudian hari ini juga konsentrasi orang semuanya ke pileg. Ada satu yang positif saya lihat mudaratnya. Keuntungannya? Partisipasi politik. Voter turnout-nya tinggi kan, karena orang cenderung pada waktu yang sama, limitasi waktu yang sama datang ke TPS, dia bisa memilih 5 kertas suara pilihan presiden. Kalau dia nggak suka dengan presiden, dia minimal datang ke TPS karena ada famili mereka atau keluarga mereka jadi caleg, dia datang ke TPS. Atau memang dia nggak ada niat untuk milih siapapun, hanya memilih DPD misalnya dia datang ke TPS. Nah yang ketiga adalah kalau kita uji, saya riset kemarin, itu menarik. Menguji split ticket voting, orang menjatuhkan membuat mereka beda pilihan preferensi politik presiden dengan DPR-nya, presiden dengan DPR-nya atau partainya, itu ada 4 faktor saya uji. Parabel independennya itu pertama adalah partai EDI, yang kedua adalah personalisasi kandidat, yang ketiga adalah programatik, yang keempat adalah isu. Nah dari 4 ini sebetulnya mana faktor yang paling dominan signifikan mempengaruhi orang untuk melakukan split ticket voting? Temuan saya, dugaan saya dari hasil riset saya itu adalah faktor dari figur. Itu jauh lebih dominan. Itu yang mengapa menyebabkan kemarin, jangan-jangan dugaan saya nih Prof. Wiwi, kenapa memaksakan serentak? Supaya memang ada efek kotel efek itu. Jadi figur yang kuat, Prabowo efek, kemudian mengangkat Gerindra efek. Tapi faktanya ternyata nggak seindah itu. Prabowo-nya presiden tadi yang dibilang oleh Bang Hanta Yuda tadi, misalnya data exit poll dia di Jawa Barat Golkar, di Jawa Tengah PDIP, di Jawa Timur PKB, Prabowo tetap 02 pemenangnya. Artinya pemilih PKB di Jawa Timur banyak yang harusnya pilihannya PKB, tapi presidennya bukan Caimin. Bukan Anies, tapi dia memutuskan memilih waktu itu adalah mungkin Prabowo di Jawa Timur. Lagi-lagi dahsyatnya partai dikalahkan oleh figur-figur. Pas banget nanti sesaat lagi saya akan minta tanggapan dari 2 profesor kita, Prof. Wiwi di sini bahkan juga Prof. Sohaib. Siapa sih yang lebih lama lahir atau hadir? Pastinya partai politik. Kenapa dikalahkan? Dengan kampanye hanya beberapa saat dari figur? Apakah memang sudah ada kekecewaan? Atau mungkin partai politik tidak punya ideologi yang jelas? Sesaat lagi.